Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya. Mungkin hari ini Bu Yulia tidak share lagi di YouTube. Ternyata di YouTube-nya Bu Yulia karena lewat HP, jadi settingan kualitas videonya di HP itu kena pemberbaruan, jadi belum Bu Yulia setting ulang gitu ya. Nanti mungkin akan Bu Yulia kirim di WA saja. Kita lanjutkan ya di pertemuan yang selanjutnya terkait dengan teknologi pembelajaran. Kalau minggu lalu kita sudah membahas apa itu teknologi pembelajaran, bagaimana desainnya, strateginya, dan karakteristiknya yang harus kita hadapi pada mahasiswa itu seperti apa. Nah, sekarang kita ke kawasan pengembangan. Kawasan pengembangan ini merupakan proses penerjemahan spesifik desain ke dalam bentuk fisik. Jadi, maksudnya dari kawasan pengembangan ini adalah cara mengembangkan atau cara membuat dengan menggunakan apa gitu ya. Dikembangkan dengan apa gitu. Nah, di sini dibatasi kawasan pengembangannya ada 4. Yang pertama teknologi cetak, yang kedua teknologi audiovisual, ketiga teknologi berbasis komputer, yang keempat multimedia. Nanti di slide bawah ini akan dibahas satu-satu apa pengembangan yang dimaksud dari masing-masing kawasan pengembangan tadi. Nah, di dalam kawasan pengembangan terdapat keterkaitan yang kompleks gitu ya antara teknologi dan teori yang mendorong terhadap desain pesan maupun strategi pembelajaran. Nah, beberapa alasan adanya kawasan pengembangan. Yang pertama, pesan yang didorong oleh isi. Jadi isinya itu mengandung pesan apa gitu kan. Yang kedua, strategi pembelajaran yang didorong oleh teori. Yang ketiga, manifestasi fisik dari teknologi perangkat keras, perangkat lunak, dan bahan pembelajaran. Nah, mungkin kalau kita ngomong kayak ini, itu sudah ada hubungannya dengan kecanggihan teknologi ya. Kita balik lagi ke sini, bahwasanya saat ini kita tidak bisa lepas dari teknologi. Pun dengan adanya corona seperti ini, kita dituntut untuk membuat sebuah teknologi pembelajaran yang bisa mengakomodir pembelajaran. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke yang pertama, itu di teknologi cetak ya. Teknologi cetak adalah cara untuk mereproduksi atau menyampaikan bahan seperti buku-buku, bahan-bahan visual yang statis, terutama melalui percetakan mekanis atau fotografis. Media cetak merupakan teknologi generasi pertama dalam teknologi pembelajaran. Dua komponen teknologi cetak adalah bahan teks verbal dan visual. Di sini teknologi cetak diberi contoh. Yang pertama ada penggunaan koran. Misal mahasiswa atau siswa diminta untuk mencari sebuah tajuk kemudian diresum gitu ya. Kemudian yang kedua, ini adalah sebuah bagan. Itu juga bagian dari teknologi cetak. Ini adalah first teknologi yang digunakan gitu ya. Jadi sebagai bahan untuk mengedukasi orang lain tapi dengan metode pengembangannya cetak. Nah, karakteristiknya teknologi cetak ini, teks dibaca secara linier, visual direkam menurut ruang. Yang kedua, komunikasi satu arah yang pasif ya, tidak bisa dua arah. Yang ketiga, berbentuk visual yang statis. Statis artinya apa? Diam ya, dia tidak bisa bergerak. Selanjutnya, pengembangan sangat bergantung kepada prinsip-prinsip linguistik dan persepsi visual. Keduanya berpusat pada peserta didik. Selanjutnya, informasi dapat diorganisasikan dan distrukturkan kembali oleh pemakai. Ini bisa
dikembangkan lagi oleh penggunanya, baik diorganisasikan ataupun diperbarui lagi. Nah, selanjutnya kita ke pengembangan bahan cetak yang selanjutnya ini berupa modul atau buku ya, didasarkan pada teori psikologis, yaitu teori belajar, sosiokultural peserta didik, desain instruksional, dan riset fitur-fitur tipologis bahan belajar yang dapat membantu peserta didik untuk belajar. Jadi teori psikologisnya pembelajar ya atau siswanya itu juga harus diperhatikan. Contoh, modul yang digunakan anak TK dengan modul yang digunakan untuk anak SMA itu kan harus berbeda ya kan, karena kondisi dari peserta didik itu dalam taraf yang masih berbeda ya, kemampuannya dia masih berbeda. Kemudian selanjutnya kita ke teknologi audiovisual, adalah cara memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan peralatan dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual. Peralatan audiovisual dapat memproyeksikan gambar hidup, pemutaran kembali suara, dan penayangan visual yang berukuran besar. Di sini diberi contoh, ini ada layar, ada monitor komputer, kemudian ada film, ada kamera, CD, ada kamera lagi gitu ya. Contohnya itu. Nah, sekarang untuk karakternya bagaimana? Karakter dari teknologi audiovisual ini. Nah, pertama bersifat linear. Ya, linear itu artinya dia dilakukan dengan suatu aturan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya menampilkan visual yang dinamis. Dia sudah mulai dinamis. Dia tidak hanya berupa tulisan yang diam saja gitu ya. Secara khas digunakan menurut cara yang sebelumnya telah ditentukan oleh desainer. Nah, ini harus dirancang, ada tahap desain. Kemudian selanjutnya cenderung merupakan bentuk representasi fisik dari gagasan real dan abstrak. Dikembangkan berdasarkan prinsip psikologis tingkah laku dan kognitif, ini jelas. Sering berpusat pada guru, kurang memperhatikan interaksi belajar peserta didik, ini iya ya, karena dia masih bersifat satu arah. Tetapi di sini walaupun dengan yang teknologi cetak dibandingkan dengan audiovisual, dia lebih memiliki keunggulan. Yang pertama, memperbesar objek yang sangat kecil dan bahkan yang tidak tampak secara kasat mata. Contoh, dari tayangan video kita bisa melihat apa itu bakteri, apa itu kuman, bahkan kita tidak bisa melihat kaki nyamuk itu ya. Melalui teknologi audiovisual bisa divisualisasikan di sana. Yang kedua, menyajikan objek yang terlihat jauh itu bisa nampak gitu ya. Yang ketiga, menyajikan peristiwa yang rumit berlangsung sangat cepat dan berbahaya. Bisa kita lakukan dengan slow motion kayak gitu kan. Intinya apa yang tidak didapatkan dicetak di audiovisual itu bisa tercover. Selanjutnya di media audiovisual disebut video yang mempunyai potensi tinggi dalam penyampaian pesan maupun kemampuan dalam menarik minat dan perhatian peserta didik. Selanjutnya dampak positif media video yaitu meningkatkan pengetahuan, menumbuhkan keinginan motivasi untuk memperoleh informasi. Jadi karena dia senang gitu ya, karena dia senang maka akan senang motivasinya dia akan meningkat gitu ya. Meningkatkan perbendaharaan kosakata ya, karena dia ada unsur audionya. Selanjutnya meningkatkan daya imajinasi dan kreativitas, meningkatkan kekritisan dan daya pikir, memicu minat baca dan motivasi belajar. Oke, itu untuk yang audio visual. Sekarang kita lanjutkan ke teknologi berbasis komputer ini.
merupakan cara memproduksi atau membuat dan menyampaikan bahan belajar dengan menggunakan perangkat yang mikroprosesor. Kata kuncinya ada di mikroprosesor. Contoh aplikasi komputer untuk pembelajaran yaitu ada GPI, kemudian ada CAI, CMI, IAC, IAL gitu ya. Itu merupakan contoh dari aplikasi komputer yang bisa kita gunakan. Nah, aplikasi ini ya sifatnya dia tutorial pembelajaran utama, kemudian latihan dan pengulangan, permainan dan stimulasi, sumber daya yang memungkinkan ya. Jadi intinya dia lebih ke sebenarnya bisa kita jadikan ke audio visual ya, tapi dia malah lebih di tingkatan untuk mencoba. Jadi siswanya kan kalau di audio visual hanya bisa menyimak mengamati gitu ya, dia mendapatkan kosakata, dia dapat pengetahuan. Tapi kalau di penggunaan komputer dia bisa mencoba sendiri, yaitu dengan melakukan drill and practice ya, atau game and simulation atau yang sejenisnya. Nah, karakteristik teknologi komputer dapat digunakan secara acak selain secara linear. Dapat digunakan sesuai keinginan peserta didik, gagasan diungkapkan secara abstrak, prinsip ilmu kognitif diterapkan jelas karena dia sudah dapat ilmu dan mencoba. Kemudian belajar dapat berpusat pada peserta didik dengan tingkat interaktivitas yang tinggi. Selanjutnya, keunggulan program pembelajaran dengan komputer itu pertama lebih interaktif, individual, fleksibel, cost effectiveness ya, dia lebih ekonomis, dan motivasi, umpan balik, record keeping, jadi bisa diulang kapan-kapan, kontrol ada pada pengguna. Jadi siswanya harus bisa mengontrol pada dirinya sendiri gitu ya. Selanjutnya, proses belajar e-learning dan multimedia. Untuk e-learning yang pertama ada istilah yang harus kita pahami ya, aktif. Peserta didik dapat terlibat secara aktif dalam proses belajar yang menarik dan bermakna. Kemudian konstruktif, peserta didik dapat mengembangkan ide-ide baru dalam pengetahuan. Kemudian kolaboratif, peserta didik dapat saling bekerja sama. Antusias, peserta didik dapat secara aktif dan antusias atau bersemangat. Oke. Selanjutnya, dialogis, peserta didik melalui proses belajar secara inheren, merupakan suatu proses sosial dan dialogis yang mana peserta didik mempunyai keuntungan ya. Kemudian sifatnya lagi adalah kontekstual. Situasi belajarnya diarahkan pada proses belajar yang bermakna berdasarkan problem based dan case based learning yang diarahkan untuk memecahkan masalah. Kemudian reflektif, multi-sensory, higher order thinking skill training untuk melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi mungkin kalau yang masih bingung, Bu, e-learning itu apa gitu ya. E-learning adalah sebuah aplikasi, bisa dibilang bukan aplikasi ya. Dia itu tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Jadi ada sebuah perangkat sendiri di mana yang bisa menggunakan hanya internal di dalam satuan pendidikan itu sendiri. Dia harus mendaftar, harus punya kode aksesnya untuk masuk. Setelah siswanya berhasil masuk, guru itu kan sudah menyediakan ya, dari mulai materi, kemudian bahan diskusi, kemudian tujuan pembelajarannya apa, sampai ke soal, sampai ke pengayaan, bahkan ada video maupun materi-materi yang bisa diakses lainnya. Nah, di situ pun kita bisa melakukan chatting atau mengirimkan pesan gitu ya. Itu contoh dari e-learning.
Nah, mungkin dia agak lebih maju sedikit gitu ya daripada yang di komputer, karena di situ siswa juga bisa mencoba. Jadi dia sudah mendapatkan materi, dia bisa mencoba juga di e-learning itu, dapat umpan balik juga dari gurunya. Itu untuk yang e-learning. Yang terakhir, untuk yang di multimedia merupakan cara untuk memproduksi dan menyampaikan bahan belajar dengan memadukan beberapa jenis media yang dikendalikan komputer. Contohnya di sini ada, ini dia menggabungkan ya, baik teks, video, foto, grafis, animasi. Nah, contohnya kita lihat lagi ya. Karakteristik pembelajaran dengan multimedia dapat digunakan secara acak, di samping secara linier. Kemudian dapat digunakan sesuai dengan keinginan peserta didik. Gagasan disajikan secara realistik. Selanjutnya, prinsip teori belajar kognitif dan konstruktivisme diterapkan dalam pengembangan bahan pembelajaran. Belajar dipusatkan di organisasi menurut pengetahuan kognitif. Oke, baik, sebentar. Ya, untuk yang di multimedia ini, dia sifatnya mungkin lebih kompleks ya. Jadi semua dari aspek itu audio, video, grafis, animasi, dan lain-lain dia gunakan ya. Dan kriteria yang harus dipenuhi untuk penggunaan teknologi multimedia adalah aksesibilitas, bisa diakses kapanpun, dimanapun, siapapun gitu ya. Kemudian biayanya harus rendah. Kemudian teaching learning function, efektivitas dalam pembelajaran itu juga harus ada. Selanjutnya ada interaksi, ada pengorganisasian, ada novelty atau keterbaruan, kemudian speed atau kecepatan merevisi ya. Mungkin untuk di multimedia dengan yang di e-learning, mungkin di e-learning belum ini ya, untuk videonya dan grafis dan animasi belum ada. Mungkin yang membedakan di level agak tertinggi di multimedia karena itu begitu. Nah, untuk kawasan pemanfaatan kita bisa bahas untuk minggu berikutnya. Nah, untuk saat ini yang perlu dilakukan oleh mahasiswa adalah silahkan dari 4 ini tadi, 4 yang sudah kita bahas teknologi pengembangan ini, silahkan mahasiswa bisa memberikan contoh ya, memberikan contoh masing-masing. Contoh maksudnya contoh bukan menyebutkan loh ya, contoh dalam artian itu di benar-benar langsung nyata. Misal kalau cetak ya fotonya apa, audio visual apa gitu ya. Mungkin kalau yang berat bisa pakai link aja diberikan ke Bu Yulia. Jadi maksudnya adalah biar mahasiswa itu tahu apa teknologi masing-masing 4 itu dan tahu perbedaannya melalui contohnya gitu ya. Jadi silahkan disebutkan perbedaannya dari keempat itu tadi dengan melalui contoh. Jadi silahkan sebutkan contohnya saja. Kalau yang cetak silahkan bisa contoh gambarnya. Kemudian kalau yang audio visual berbasis komputer multimedia silahkan diberikan linknya gitu nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.